Persiapkan diri dari krisis kondisi ekonomi. Permasalahan ekonomi menjadi cobaan sendiri yang dibawa oleh pandemi ini. Buat yang terkena dampak ini tetap semangat ya. Dan kalau kamu yang tidak merasakan dampak ini, ada baiknya kamu persiapkan diri dari jauh-jauh hari. Biar pas terjadi, kamunya bisa langsung gercep bangkit lagi. Gak usah lama-lama deh, biar langsung naik next level, langsung kita cek bersama aja. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melakukan review. Meski sederhana, tapi review ini untuk melihat arus keuangan kamu. Apalagi buat kamu yang ngerasa gajinya cepat banget habisnya. Kenyataannya nih, kalau kamu memang tidak terbiasa membuat perencanaan, maka akan banyak pengeluaran yang tidak kamu rasakan. Seperti biaya nongkrong yang tiba-tiba, penggunaan transportasi, hingga makan. Dengan melakukan review ini, maka kamu bisa melihat pengeluaran yang kamu rasa kecil, padahal berdampak besar pada kondisi keuangan kamu. Selain pengeluaran, pemasukan juga harus kamu review. Ini terutama buat kamu yang sering melakukan kerjaan sampingan. Lagi-lagi nih, pemasukan kecil ini bisa saja membantu kamu nantinya. Dari hasil review atau evaluasi tadi, maka kamu bisa membuat perencanaan dan pengaplikasian budget. Perencanaan ini adalah untuk memperkirakan pemasukan kamu, sekaligus mengatur pengeluaran semaksimal mungkin. Pos-pos keuangan ini sendiri bisa kamu mulai dengan mencatat pengeluaran harian kamu, seperti makanan, transportasi, nongkrong, dan lainnya. Setelah itu, kamu bisa mencatat pengeluaran bulanan kamu, sekaligus tabungan, dan dana tidak terduga. Perencanaan ini juga diikuti dengan mencatat pengeluaran asli kamu. Meski ribet, tapi ini cukup penting untuk kembali melakukan review. Cukup kamu biasain aja. Seperti yang udah disebutin, menabung dan mempersiapkan dana cadangan merupakan sesuatu yang vital untuk menghadapi krisis ekonomi. Dana cadangan dan tabungan ini bisa kamu pisahkan, tapi bisa juga kamu satukan. Intinya dana ini agar jika sewaktu-waktu ada masalah keuangan, kamu sudah siap untuk menghadapinya dan gak perlu pusing lagi. Dari hasil evaluasi keuangan itu, kamu juga harus melakukan penghematan, seperti memotong pengeluaran yang berlebihan atau pengeluaran kecil yang terlalu sering. Mulai pula memikirkan atau mencari alternatif barang yang sering kamu beli, namun pastinya masih bisa memiliki fungsi yang sama. Meski menurunkan standar itu sulit, tapi ini semua demi kebaikan kamu, dan agar kamu bisa lebih nyaman melewati masa sulit. Dalam mempersiapkan keadaan terburuk, mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin, maka dari itu sebaiknya kamu melunasi utang-utang kamu dan pastikan pelunasan utang menjadi prioritas utama kamu. Jangan pernah menganggap enteng utang ya. Hal ini dilakukan agar beban keuangan kamu berkurang. Utang ini sama halnya dengan cicilan ya. Jadi di masa-masa sulit ketimbang mencicil sesuatu, ada baiknya menabung dan membeli secara cash, agar kamu nggak harus mikirin cicilan ini setiap bulannya. Tidak hanya membuat perencanaan keuangan saja, kamu juga harus mulai memikirkan bahkan mulai membuat usaha untuk mendapatkan pemasukan sampingan. Gak usah repot-repot banget kok, kamu bisa mulai mencari hobi lama atau mungkin hobi yang sedang kamu lakukan. Buat kamu yang sudah belajar banyak resep selama di rumah aja, kenapa nggak mulai merintis bisnis kuliner sendiri? Atau kalau kamu hobi membuat kerajinan, mulailah membuat barang yang bisa kamu jual. Tapi nggak harus memulai bisnis kok. Misalnya kalau kamu suka menulis, coba deh cari website yang membayar kontributor luar. Bisa juga dengan mencari reseller, membuat jasa titip barang yang hanya bisa dibeli di kotamu. Pokoknya sekreatif kamu aja deh. Hal ini juga termasuk untuk memikirkan kondisi terburuk, yakni jika kamu terkena PHK. Amit-amit ya, tapi ada baiknya kamu punya rencana dalam menghadapi kejadian buruk itu, seperti di mana perusahaan yang akan coba kamu masuki, di mana kamu bisa melihat atau mendapat lowongan secepat mungkin, dengan kualifikasi yang kamu miliki sekarang, dan lain sebagainya. Tapi di atas itu semua, kamu harus tetap semangat dan hidup sehat, biar kamu punya tenaga dan sanggup melewati masa-masa sulit. Kamu juga harus jaga kesehatan mental kamu dengan terus berpikir positif. Pokoknya percaya deh,
Kalau badai itu pasti berlalu, habis gelap terbitlah terang. Itu tadi hal-hal yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan diri di masa krisis ekonomi. Kamu punya pengalaman seperti ini enggak? Sekalian sharing gitu dengan yang lain. Tetap semangat ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan video next level lainnya, langsung aja tekan icon loncengnya. Sampai jumpa di video lainnya yang bisa bikin kamu jadi lebih next level lagi. Bye!